Oke, kita mulainya hari ini nyantai aja. So, hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Aduh, bingung deh. Pengen cari yang menguntungkan tapi takut. Pengen cari yang aman tapi gak menantang. Pengen cari portfolio populer tapi gak syariah. Ini mungkin beberapa kebingungan yang pernah aku alamin ketika awal banget aku mau cobain investasi, guys. Dan mungkin beberapa dari kalian yang mendengar ini mengalami hal yang sama, overthinkingin hal yang sama. So, di video kali ini mungkin kalian bisa mendapatkan inspirasi jawabannya, karena di sini aku akan share mulai dari apa sih alasan aku untuk berinvestasi, apa aja jenis-jenis investasi, plus juga pastinya step by step gimana sih cara menemukan dan juga membeli produk yang oke tapi juga syariah gitu. Jadi double oke dia, halalan toiban. Gimana caranya? Penasaran kan? So, kalau misalnya kalian tertarik, seperti biasa guys, kita langsung aja stay tune. Poin yang pertama, jadi kenapa sih aku akhirnya tertarik berinvestasi? Nah, sebagai orang yang pernah kuliah bisnis, aku tuh tahu kalau ada makhluk yang namanya inflasi yang bisa menggerus nilai-nilai uang kita. Nah, aku kasih contoh aja mungkin yang belum terlalu paham selama ini inflasi apaan itu, Kak? Oke, jadi let's say kalian punya uang Rp10.000 yang ada di tangan aku ini di tahun 2021. Mungkin uang Rp10.000 ini bisa jadi air mineral seperti ini, terus abis itu satu snack seperti ini. Enak ya. Nah, tapi apakah kalau misalnya kalian menaruh si duit Rp10.000 ini ke dalam dompet kalian selama 10 tahun ke depan, apakah kalian yakin bisa mendapatkan barang-barang yang sama hanya dengan Rp10.000? Mungkin kalian ragu ya untuk menjawabnya. Nah, itulah yang dinamakan inflasi. Jadi terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara periodik. Jadi misalnya sekarang kalian lagi mencari produk investasi dan lihat-lihat returnnya seperti apa. Nah, sebenarnya tuh gampangnya intinya adalah cari tingkat pengembalian yang lebih besar atau paling nggak sama dengan tingkat inflasi tahunan. Nah, aku udah sempet cari-cari sebenarnya tingkat inflasi sekarang itu IHK Mei 2021 tercatat 1,68% year on year ya guys. Jadi untuk para overthinker ya, tolong ubah ya ketakutan kamu itu sebagai sebuah antisipasi gitu dengan cara riset lebih banyak lagi gitu. Kalau alasan aku. Nah, sekarang lanjut yang kedua. Mungkin kalian udah tertarik nih sekarang kira-kira mau beli produk apa, ada jenis apa aja nih Kak investasi, ada emas, ada obligasi, ada apa, aku bingung. Oke. Kita bahas yang poin kedua. Nah, poin kedua adalah soal jenis-jenis investasi. Nah, siapakah di sini dari kalian yang overthinking banget sama jenis-jenis produk investasi sampai akhirnya investasi menjadi wacana saja saking bingungnya gitu ya? Nah, aku jelasin sedikit secara lebih singkat di sini. Nah, jadi investasi sendiri yang aku tahu ada dua jenis guys. Ada investasi real dan investasi finansial. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Jadi investasi real atau investasi berwujud itu ya gampangnya kayak emas, tanah, rumah, dan lain-lain itu. Cuman kalau misalnya kita sebagai pemula, biasanya modal kita gak terlalu banyak, no offense ya, tapi biasanya seperti itu. That's why jenis investasi real ini kebanyakan memang dimiliki sama sultan-sultan, dan memulainya itu memang harus dengan modal yang agak lebih besar. Makanya aku akan lebih banyak jelasin sekarang investasi finansial. Nah, ada yang namanya investasi finansial. Investasi finansial ini contohnya ya seperti deposito, obligasi, reksadana, dan juga saham. Ini udah aku urutin dari resiko yang terkecil sampai resikonya yang tertinggi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, dari deposito dulu ya. Di sini itu deposito sebenarnya adalah dana yang kita simpan di sebuah bank dalam jangka waktu tertentu. Jujur li, aku pernah cobain deposito yang syariah gitu. Cuman ya memang returnnya itu nggak terlalu menguntungkan, nggak terlalu besar gitu. Kesannya jadinya kurang menantang gitu ya untuk anak-anak seumuran aku. Jujur waktu itu aku sempat di sekitar 2-5%. Sebenarnya tergantung sama jatuh temponya itu kapan dan banknya bank apa juga, itu juga ngaruh. Jadi kalian harus riset lebih banyak soal deposito. Nah, yang kedua ada jenisnya obligasi. Nah, obligasi ini adalah bahasa lainnya surat utang ya guys, gampang. Surat utangnya sendiri ini dari siapa? Surat utangnya ini dari pemerintah kalau nggak swasta. Kalau dari pemerintah mungkin teman-teman sudah populer ya, kayak Sukuk, Ori, dan teman-temannya itu biasanya juga cukup populer sekarang di kalangan anak muda. Cuman kelemahannya kalau menurut aku, dia ini ada jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ambil duitnya, itu harus minimum disimpan di situ kayak 3 tahun, 4 tahunan, dan menurut aku kayak kurang
liquid gitu, ngerti nggak sih? Kurang fleksibel bagi aku sih ya, bagi aku. Cuma, nah untuk pengembaliannya sendiri itu bisa di tingkat 6-4% per tahun, ya cukup oke lah. Kalau misalnya kalian pengen lebih oke lagi, kalian bisa cobain obligasi yang ditawarin sama swasta. Obviously resikonya lebih tinggi, tapi return yang ditawarin juga lebih tinggi pula gitu. Silahkan cek-cek di Google aja untuk ini. Selanjutnya yang ketiga ada reksadana ya. Ini adalah salah satu bentuk investasi yang aku paling seneng dan favorit aku banget. Mostly portfolio aku porsinya ada di yang namanya reksadana. Anyway, reksadana itu adalah semacam wadah ya untuk menghimpun dana-dana dari para investor-investor yang biasanya investor pemula kayak aku gini, yang di-manage dananya ini oleh manajer investasi. Nah, untuk para pemula, saran aku udah mulai dari sini aja dulu karena kalian bisa mendapatkan gambaran besar gitu loh, investasi itu seperti apa dengan memulai dengan dana yang kecil aja gitu. Gambaran investasi di sini karena reksadana sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3 macam lagi guys. Ada yang namanya reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi atau reksadana campuran. Yang ketiga ada reksadana saham. Nah ini tuh tiga-tiganya juga dari yang risikonya terkecil sampai risikonya yang tertinggi. Dan ini bisa menjadi demonstrasi dan pembelajaran gitu loh buat kita-kita biar mau belajar bener-bener dari awal, dari yang namanya pasar uang sampai saham, kita jadinya ngerti kalau main reksadana gitu. Oke, kelamaan nanti aku akan jelasin lebih banyak gimana cara bikin reksadana di step selanjutnya. Dan sekarang jenis yang keempat ada yang namanya saham. Nah saham ini semacam surat kepemilikan. Kalau yang obligasi tadi surat utang, kalau saham sendiri itu adalah surat kepemilikan terhadap suatu perusahaan tertentu yang sudah IPO ya, itu kata keren, IPO atau go public. Nah, saham sendiri memang resikonya tinggi tapi juga returnnya tinggi ya, relatively tinggi. Cuman kalau misalnya untuk pemula-pemula kayak kita-kita ini, jujurly aku lebih menyarankan kalian untuk kejarnya tujuan investasinya itu value investing, bukan trading. Kok trading itu harga naik kita jual, harga turun kita beli, gitu aja terus, gitu pusing ya, apalagi kalau waktunya sedikit. Mending kita value investing, nabung rutin aja seperti biasa. Selanjutnya yang ketiga ya, tadi aku udah mengenalkan beberapa jenis-jenis investasi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa akhirnya aku lebih memilih syariah? Nah oke. Awalnya ya overthinking me itu berpikir investasi itu syariah apa enggak ya, ada enggak ya produk yang syariah. Dan ternyata ya setelah aku menggunakan energi khawatir aku ini untuk riset-riset lagi, ternyata ada loh beberapa opsi investasi yang bisa syariah gitu, dan cukup mudah juga untuk memulainya. Nah kemarin itu aku sempet riset-riset juga ya, dan kebetulan nih personally aku tuh memang dalam bekerja, apalagi dalam berinvestasi, aku tuh cari yang syariah aja demi ketenangan hati. Jadi ini balik lagi ya preferensi untuk teman-teman semuanya. Aku pun juga jangan dihujat karena aku sendiri pun juga masih belajar, kadang juga masih pakai bank konvensional. Dan ya udah itu kayak usaha aku aja gitu loh. Bahkan untuk endorsement, kalau misalnya waktu itu ada orang mau endorse salah satu company P2P lending ya, cuman aku kayak ngerasa mereka ini belum punya opsi investasi syariah dan menurut aku returnnya agak cukup tinggi. Jadi aku masih belum berani untuk menawarkan ke teman-teman semuanya. Jadi semua yang aku suggest di video-video aku dan di sosmed aku tuh semua aku pasti kurasi baik-baik, dan aku pastikan kalau bisa membuat hatiku tenang dan hati kalian juga tenang gitu, karena aman semuanya. Nah anyway balik lagi, jadi kemarin itu karena aku mau nikah ya guys, jadi aku tuh sempet riset-riset mahar pernikahan. Nah aku kepo nih, ada nggak ya mahar pernikahan itu yang sahamnya itu blue chip tapi syariah. Nah ternyata ada guys beberapa pilihannya. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa cek aja di daftar efek syariah. Di situ semua ada saham-saham kayak Antam, Telkom, Indofood, banyak banget contoh-contohnya di situ, kalian bisa cari aja. Itu untuk yang mau investasi saham. Nah, gimana dengan investasi reksadana, Kak? Nah, untuk investasi reksadana gampang banget, kalian langsung mulai aja dari aplikasi Bibit. By the way, aku pakai aplikasi ini tuh udah 2 tahunan ini, guys, dan so far aman. Karena memang mereka sudah izin OJK. Nah biar gampang, aku akan tunjukin aja ke kalian langsung gimana sih cara aku memilih dan membeli produk investasi reksadana di aplikasinya Bibit. Oke, step yang paling pertama, karena tadi teman-teman pengen yang investasi syariah ya, misalnya sama kayak aku. Jadi setelah kalian download dan daftar aplikasi Bibit, kalian tinggal aktifkan preferensi Bibit syariah, tinggal kalian tik gitu doang, yes, di bagian profile kalian. Setelah itu nanti yang akan disuggest ke kalian semua produknya itu adalah produk-produk yang memang sudah dipastikan syariah, tidak ada riba dan teman-temannya gitu. Kalian mungkin bisa cek juga, ini sudah ada izinnya juga.
Abis itu yang kedua, kalian tinggal pilih-pilih aja produk syariah mana yang kalian pengenin. Dan as I mentioned before, di reksadana sendiri ada pembagiannya ada 3. Kalian bisa pilih misalnya untuk reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu artinya biasanya dananya itu 100% isinya kalau nggak deposito syariah ya sukuk kurang dari 1 tahun atau campurannya gitu. Nah kalau misalnya kalian pilihnya reksadana obligasi, nah itu uangnya kemana? Uangnya itu sebenarnya adalah ke minimum 80% ada di sukuk ya dan SBN plus juga sisanya maksimum 20% itu ada di deposito syariah. Nah selanjutnya kalau reksadana saham biasanya minimum 80% itu ada di saham syariah dan maksimum 20% itu ada di pasar uang syariah juga. Yes, jadi silakan kalian pilih-pilih mana yang sesuai dengan profil resiko kalian. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung menentukan dan mengenal diri kalian sendiri, oke nggak apa-apa. Langkah yang ketiga, kalian bisa manfaatkan fitur Robo Advisor dari Bibit. Artinya di sini kalian akan dibantu, disuggest produk-produk apa sih yang cocok sesuai dengan profil resiko kalian tadi dan juga tujuan investasi kalian. Nah ini kalian bisa langsung cobain aja ya. Kalau di sini aku biasanya langsung aja kayak masukin atur profil resiko aku masukin numbernya berapa, agresif atau moderate atau konservatif. Nah karena di sini aku banyakkan agresif, jadi memang kebanyakan rekomendasinya itu produk obligasi sama saham syariah ya. Cuman kalau misalnya kalian masih pengen nyobain dari awal, kalian bisa tinggal isi aja kuesionernya, ada 6 pertanyaan aja, udah cukup kok. Udah deh, atau kalau misalnya kalian langkah keempat, kalau pengen pilih-pilih reksadananya secara mandiri sendiri, kalian bisa klik aja pilih pasar uang, obligasi, saham ya, tinggal klik. Misalnya aku klik pasar uang. Di sini ada beberapa pilihan, yes. Nah ini yang bingung nih, ini sedikit triknya. Jadi kalau misalnya lihat yang dilihat itu apanya ya kak. Nah biasanya kalau aku udah klik salah satu produk, aku akan cek kayak statistiknya seperti apa, trennya kayak apa. Kalau trennya turun, pas semua orang turun, menurut aku wajar gitu. Tapi kalau misalnya orang lain bulan-bulan ini pada naik, ini turun, nah ini ada apa? Mungkin kita bisa research di berita-berita yang ada di internet gitu. Nah selain itu aku juga selalu cek juga, misalnya di reksadana saham ya, aku cek dia ini portfolionya itu ada di perusahaan apa aja gitu. Kan biasanya kesebar ya di beberapa perusahaan yang syariah. Misalnya di perusahaan gas negara kah, di Antam kah, atau di mana nih ya duitnya, mostly di mana. Dan aku cek dulu gitu, perusahaan-perusahaan ini menurut aku menarik atau enggak gitu. Secara di berita bagus apa enggak. Mungkin kalau mau lebih step up the game, kalian cek juga laporan keuangannya gitu. Jadi bisa bermacam-macam guys. Nah aku sedikit spill ya. Jadi kalau di sini itu aku biasanya pernah beli kalau jenisnya pasar uang, aku belinya itu Sukor Invest Syariah Money Market. Kalau reksadana obligasi ya, reksadana obligasi aku biasanya beli Majori Sukuk Negara Indonesia karena aku berharap ini digunakan untuk membangun infrastruktur negara kita guys. Terus abis itu selanjutnya adalah reksadana saham, ini untuk Sukor Invest Syariah. Nah abis itu untuk reksadana saham biasanya aku beli Sukor Invest Syariah. Tapi again, jangan cuma ngikut-ngikut doang ya, jangan ngikut aku. Tapi kalian harus cek semua yang aku sebutin tadi tuh cukup oke apa enggak. Dari beritanya, dari statistiknya, dari reportnya. Itu kalian coba cek-cek dulu gitu. Jangan males, gunakan energi overthinking kalian untuk riset lebih banyak gitu. Nah selanjutnya setelah aku udah tahu nih kak ya kira-kira produk apa yang pengen aku beli, kalian tinggal klik beli aja. Isi nominalnya mau beli berapa rupiah, bisa mulai dari 100.000 rupiah aja. Habis itu kalian tinggal pilih metode pembayaran. Habis itu udah deh, segampang itu. Pakai Bibit itu gampang banget. Kalian tinggal tunggu kayak 1-2 hari untuk transaksinya itu diverifikasi sama mereka gitu. Habis itu udah udah berjalan investasi kalian. Kalian langsung cus aja cobain, link downloadnya aku udah taruh untuk kalian di description box di bawah. Atau kalau kalian mau kepoin dulu Instagram mereka, aku taruh mungkin di sini. Yes. So, oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga step by stepnya cukup menjelaskan buat kalian yang masih pemula dan kalian yang overthinkingan kayak aku. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat guys. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.